Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, senantiasa kita semua sehat, sukses, dan bahagia. Di dalam landasan spiritual, masing-masing orang memiliki cara pandang dan tindakan yang mampu mendukung tercapainya kebahagiaan secara menyeluruh. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, spiritual bukanlah hanya sebagai bentuk ritual, namun dipahami sebagai sebuah tindakan yang nyata. Dan tindakan nyata ini dapat diperoleh ketika kita memiliki tekad dan berlatih menyadari apa yang perlu kita kembangkan, kita tumbuhkan ketika kita menyadari banyak hal yang perlu kita tumbuhkan, kita tingkatkan. Seperti hanya diri kita membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesadaran welas asih, kesadaran tentang berevaluasi diri, lebih giat mengevaluasi diri, merefleksi diri, melihat ke dalam diri. Ketika semua itu kita peroleh di dalam mengkaji spiritual kita sebagai dasar perpijakan dalam realisasi kehidupan kita sehari-hari, maka semua sifat-sifat positif ini harus kita tumbuhkan. Seperti hanya sifat-sifat yang mudah memaafkan, mudah dilayani, dan mudah melayani. Ini adalah salah satu tindakan spiritual yang kita perlukan untuk kemajuan kehidupan kita lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, spiritual adalah landasan dasar pijakan kita untuk memulai setiap kehidupan kita. Sikap rendah hati, sikap arif dan bijaksana dalam setiap tindakan merupakan landasan utama sebelum melakukan tindakan-tindakan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dengan adanya landasan spiritual ini, kita akan kokoh dalam setiap kebijakan yang lain untuk mencapai harapan yang lain. Ketika landasan ini menjadi hal yang pokok, maka setiap pijakan memiliki kekuatan yang seimbang, harmoni, dan pencapaian kebahagiaan secara menyeluruh akan diperoleh. Misalnya, ketika kita memiliki usaha atau memiliki suatu bisnis, ketika memiliki landasan pokok spiritual yang tepat, yang kuat, yang harmoni, maka semua akan baik adanya. Baik itu hubungan relasi, hubungan pengembangan diri, hubungan bermasyarakat, berkeluarga, hubungan dengan materi, perolehan usaha, apa yang harus dikembangkan dengan materi kita, finansial kita tercukupi dengan baik. Ketika semua dilandasi spiritualitas, maka kita akan bijaksana dalam memperlakukan semua perolehan yang kita peroleh. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saya ingin berbagi kebahagiaan yang menyeluruh. Tentunya kebahagiaan ini menjadi landasan pokok dalam berpijak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pandangan hidup yang benar, kita akan memiliki pikiran yang benar, ucapan benar, tindakan yang benar, lalu memiliki usaha, upaya, mata pencarian, perhatian, konsentrasi yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Hal yang mendasar ini menjadi sebuah kekuatan yang seimbang dalam setiap kondisi. Setiap apa yang kita capai itu betul-betul mencapai sebuah sarana, tujuan, kebahagiaan secara menyeluruh. Sore ini saya ingin berbagi bagaimana mengembangkan batin kita supaya mampu menerima keadaan dualitas duniawi yang tidak dapat terpisahkan, baik suka, duka, senang, sedih, sehat, sakit, lahir dan kematian. Dua peristiwa ini terus terhubung. Dia adalah bagaikan bayang-bayang yang mengikuti benda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita ingin melakukan pelatihan meditasi menerima realitas perubahan sebagai adanya. Mulailah untuk duduk sejenak, merilekskan semua tubuh, tutuplah kedua mata Anda. Mulailah kita mengembangkan kekuatan relaksasi dari ujung kaki hingga puncak kepala. Semua perhatian memiliki sumber-sumber kekuatan untuk merilekskan semua tubuh. Dari ujung kaki hingga merambat ke atas hingga ke puncak kepala, semua dalam kondisi rileks. Semakin diperhatikan, kekuatan respon tubuh kita atas relaksasi akan direalisasi dengan baik. Rileks. Rileks. Dan sepenuhnya rileks. Kita belajar untuk melepas. Kebanyakan di luar sana kita hanya mengumpulkan, menabung, mengumpulkan semua keinginan-keinginan. Meditasi hari ini adalah melatih melepas apapun, baik itu kemarahan, kemelekatan atas semua keinginan-keinginan duniawi, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, sebagai bukan milik kita. Mulailah kita mempersiapkan diri, memenuhi relaksasi mendalam ini sampai menyeluruh, sehingga Anda betul-betul merasakan kenyamanan yang sangat dalam. Perhatikanlah mulai dari nafas. Kita menanam kesadaran yang netral, yang tidak terpengaruh oleh arus napas masuk dan napas keluar. Namun kesadaran betul-betul hanya mampu mengamati saja aliran masuk dan keluarnya nafas kita. Sehingga kesadaran kita tidak larut oleh dinamika napas ini. Tetap netral, mengamati napasnya yang terus berlangsung saat ini dan sekarang. Kita belajar dari seluruh landasan spiritual kita untuk dimanifestasikan dalam setiap tindakan kehidupan sehari-hari. Nafas adalah hal yang sangat penting. Namun setiap tarikan nafas dan hembusan nafas memiliki nilai yang sama, yaitu sama-sama berharga. Walaupun nafas ini sangat penting dilakukan dan dibutuhkan untuk setiap makhluk, namun napas hanya sekedar saja masuk ke tubuh dan keluar sebagaimana adanya melepas. Walaupun napas adalah penting, kita tidak perlu serakah menghimpun napas sebanyak-banyaknya dan kita menahan karena merasa berharga. Namun justru karena sikap itu menjadi sikap yang bodoh, kita menjadi tersiksa oleh kemelekatan yang merasa napas adalah nilai yang berharga.
lalu kita menghimpun napas tanpa melepaskannya. Itu adalah kebodohan yang menghasilkan penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, belajarlah pada nafas masuk dan keluar. Setiap tarikan secukupnya dan setiap hembusan ada secukupnya. Napas mengajarkan kita untuk selalu pada jalan harmoni, tidak berlebihan. Semuanya dilakukan sewajarnya. Baik memperlakukan pada pikiran, perasaan dan tubuh, lakukanlah sebagaimana kita melihat napas kita yang berjalan secara normal, secara harmoni, tidak berlebihan. Semakin kita pada jalan harmoni atau jalan tengah ini, kita akan menemukan batin yang melampaui keadaan apapun, mampu melampaui situasi dan kondisi suka atau tidak suka, baik atau buruk. Di dalam batin kita akan menemukan situasi keadaan yang terbebas dari keadaan penilaian apapun. Batin kita telah melampaui semua keadaan, menjadi tenang, jernih, seimbang, tanpa penilaian, tanpa penghakiman, tanpa persepsi apapun. Pikiran terbuka, batin kesadaran kita menyadari keterbukaan ini, dan tubuh ini dalam kondisi rileks. Kesadaran terus bertumbuh di dalam batin kita secara netral, objektif, tanpa dipengaruhi oleh keadaan apapun, baik pikiran, perasaan, dan tubuh. Kesadaran tetap mengamati secara netral. Jadilah diri ini adalah tempat bereksperimen, tempat menjadi laboratori, meneliti secara cerdas dan bijaksana atas diri kita. Ketika hasil penelitian ini telah kita capai, maka aplikasi atau merealisasi kehidupan dalam setiap hari, dalam setiap tindakan menjadi hal yang penting. Dan kita akan mampu mengetahui kebenaran secara yang kita ketahui dengan sadar penuh. Sebagaimana aliran nafas masuk dan keluar yang memiliki nilai yang sama, yang satu menghirup nilai yang tinggi dan menghembuskan nilai yang tinggi, sehingga napas masuk dan keluar memiliki nilai yang berharga yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, seperti hanya kita menerima penderitaan makhluk lain dari kebodohan, keserakahan, kebencian, kepedihan, dan penderitaan, kita hirup di dalam diri kita dengan batin yang sangat tenang mendalam. Seperti hanya kita menarik nafas yang masuk tanpa pergolakan apapun, karena nafas ini netral. Lalu ketenangan yang mendalam menghimpun seluruh penderitaan makhluk lain dengan kegelapan dan penderitaan lain. Lalu kita lepaskan, berbagi kebahagiaan yang kita peroleh. Kita bertukar energi. Kita menyerap energi orang lain, makhluk lain yang menderita masuk dalam ketenangan batin yang mendalam. Lalu kita berbagi
pencerahan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian batin yang kita peroleh. Kita tukar. Mereka memperoleh kebahagiaan yang kita peroleh. Ke segala arah dan penjuru, ke semua makhluk besar kecil yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, dekat jauh, semua memperoleh nilai yang sama di dalam meditasi ini. Semakin sadar kita melakukannya, menarik penderitaan, menukar kebahagiaan kepada semua makhluk, tampaknya adalah hal yang bodoh kita lakukan. Namun di balik hikmah ini, Anda akan mampu memperoleh kebahagiaan yang lebih tinggi dari apa yang Anda persepsikan sebelumnya. Bahkan dalam kekuatan kesadaran penuh, ketenangan yang sangat dalam, memberi dan menerima telah melebur menjadi satu, yang memiliki nilai yang sama. Seperti halnya aliran nafas kita, menerima, memberi, setiap tarikan dan hembusan yang masuk, yang keluar, sama memiliki nilai yang berharga, memiliki nilai yang sama, yaitu harmoni. Senantiasa semua makhluk hidup berbahagia. Senantiasa semua makhluk damai dan bahagia. Senantiasa semua makhluk jauh dari segala kebencian dan sifat mencela. Senantiasa semua makhluk jauh dari segala kebencian dan sifat mencela. Senantiasa semua makhluk jauh dari kejahatan yang berkembang di dalam hati. Senantiasa semua makhluk sehat selalu. Senantiasa semua makhluk damai dan sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, latihan meditasi menerima realitas memang perlu kita melatihnya. Realitas perlu kita latih, karena segala realitas akan memanifestasikan sebagaimana adanya dualitas. Senang, sedih, datang, pergi, pertemuan, perpisahan, dan semua mengalami perubahan. Dan itu semua harus kita persiapkan, kita sadari segala keadaannya. Kita tarik napas panjang, kembangkan ketenangan mendalam, tanpa aku, tanpa diri. Tarik napas panjang, tanpa aku, tanpa diri, tanpa inti segala yang ada. Rasakan diri kita adalah universal. Sebagaimana alam semesta menjadi satu dengan kita, sebagaimana kita menyatu dengan semesta, semua ada energi yang tak terbatas, yang terbebas dari ruang, terbebas oleh waktu. Demikian Bapak, Ibu, Saudara terkasih, latihan meditasi ini yang memaparkan tentang landasan-landasan spiritual dan melakukan praktek meditasi metta bhavana ini menjadi manfaat bagi semua dari diri kita. Terima kasih. Salam metta dhamma.